Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan. Kiranya saudara-saudari semua dalam keadaan baik, dikuatkan, dan penuh sukacita dalam kasih Kristus. Semoga renungan hari ini menjadi berkat dan memberikan penghiburan serta penguatan dalam perjalanan iman kita bersama. Hari ini kita akan merenungkan betapa berharganya waktu yang kita miliki di dunia ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan di surga. Hidup kita bukan sekadar perjalanan singkat, melainkan sebuah proses di mana kita dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi seperti Kristus, untuk melayani Tuhan dalam kekekalan. Ketika kita memahami bahwa tujuan hidup kita di bumi adalah sebagai persiapan untuk melayani Allah di surga, maka hidup kita akan memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam. Jadi, bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia akan menentukan kesiapan kita untuk pelayanan di surga. Apakah kita telah mengembangkan hati yang siap melayani? Apakah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus? Mari kita renungkan, apakah hidup kita saat ini sudah mempersiapkan kita untuk kekekalan yang akan datang? Allah memberikan setiap kita talenta, kemampuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Setiap kita diberi karunia yang unik, yang bertujuan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Alkitab mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, talenta kita dapat bervariasi. Beberapa mungkin memiliki bakat dalam bernyanyi atau bermain musik, yang lain mungkin pandai mengajar atau berkhotbah. Ada pula yang memiliki hati yang penuh kasih untuk melayani dan menolong orang lain, atau yang setia dalam doa untuk orang-orang di sekitar mereka. Setiap talenta ini adalah pemberian dari Tuhan, dan kita diberi kesempatan untuk menggunakannya dalam pelayanan kepadanya. Di dunia ini, kita sedang berlatih untuk pelayanan kekal di surga. Setiap kali kita menggunakan talenta kita untuk memuliakan Allah dan melayani sesama, kita sedang membangun keterampilan dan karakter yang akan kita bawa ke dalam kekekalan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa harta materi, uang, atau kepemilikan apapun. Semua hal yang fana itu akan kita tinggalkan. Namun, ada dua hal yang kita bawa, karakter dan keterampilan melayani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, Rasul Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Allah menginginkan kita untuk menggunakan waktu kita di bumi untuk mengembangkan karakter kita agar semakin serupa dengan Yesus. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, belajar bersabar, membangun belas kasih, dan menumbuhkan iman kita. Setiap kali kita berusaha menjadi lebih seperti Kristus, kita sedang mengembangkan karakter yang akan kita bawa ke surga. Semua ini adalah hal yang bernilai kekal, harta sejati yang tidak dapat dihancurkan atau hilang. Kita sering mengabaikan betapa pentingnya pertumbuhan karakter. Tetapi ingatlah bahwa karakter kita adalah refleksi dari hati kita. Dengan memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, kita menjadi saksi hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, dan bukan bagi diri kita sendiri. Hidup untuk diri sendiri sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mengikut Yesus berarti kita harus rela berkorban, siap memikul salib setiap hari, dan melayani dengan kasih. Saat kita mengorbankan ego kita dan belajar hidup untuk orang lain, kita sedang mempersiapkan diri untuk melayani di surga. Setiap kali kita menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita, kita sedang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini adalah cara kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hidup ini adalah kesempatan besar yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan kita menghadapi kehidupan kekal di surga.
Setiap hari adalah anugerah di mana kita diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk melayani sesama, dan untuk membangun karakter yang mulia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan hanya untuk mengejar hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Berdoalah setiap hari agar Tuhan menolong kita menjalani hidup yang memuliakannya. Minta Tuhan memberi kekuatan untuk menggunakan talenta dan keterampilan kita bagi kerajaan-Nya. Mengikuti jejak Yesus adalah suatu perjalanan yang menuntut komitmen, kesabaran, dan ketekunan. Namun, hasilnya sangat indah. Kita dipersiapkan untuk kehidupan kekal di surga, di mana kita akan melayani Tuhan dengan sukacita yang sempurna. Hidup ini hanyalah awal dari perjalanan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Waktu kita di dunia ini adalah persiapan untuk pelayanan di surga. Mari kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan dengan talenta, waktu, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah hidup kita sudah memuliakannya? Apakah kita sudah melayani dengan kasih dan mengembangkan karakter seperti Kristus? Jika kita sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri untuk panggilan yang besar di surga. Biarlah hidup kita di dunia ini menjadi latihan yang indah untuk pelayan kekal di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang telah Engkau bukakan bagi kami, yang menguatkan hati dan memberi kami hikmat untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami, dan terang yang menuntun jalan kami dalam menghadapi tantangan di dunia ini. Ya Tuhan, kami mohon agar firman yang telah kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pedoman hidup kami. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman, agar setiap tindakan kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Berikanlah kami kerinduan yang dalam untuk mengenal Engkau lebih lagi dan hati yang tulus untuk mengasihi sesama, agar hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudari yang mengikuti renungan ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap kebutuhan, pergumulan, dan kerinduan hati mereka. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih menyentuh, menghibur, dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bagi yang sedang mengalami kesulitan, berikanlah kekuatan dan jalan keluar. Dan bagi yang sedang bersukacita, biarlah mereka tetap mengingat Engkau dalam setiap berkat yang Kau berikan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah yang kami ambil, agar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu dan menjadi saksi bagi kasih-Mu di tengah dunia ini. Kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu dan membawa sukacita bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah, Tuhan masih menyiapkan kejutan-kejutan indah untukmu. Setiap langkah yang kamu ambil saat ini, walaupun mungkin terasa berat dan penuh dengan tantangan, sesungguhnya sedang membawa kebaikan yang tak terduga dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan setiap proses yang kamu jalani adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Saat kamu merasa lelah atau ragu, ingatlah bahwa terkadang kejutan terbaik datang di saat yang paling tak terduga, bahkan sebelum tahun ini berakhir. Dia telah mendengar setiap doamu, dan Dia bekerja di belakang layar untuk memberikan yang terbaik bagimu. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Biarkan imanmu tumbuh semakin kuat. Percaya bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu akan setia menyelesaikannya. Jadikan setiap langkah dan keputusanmu sebagai bentuk kepercayaan kepadanya, karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengandalkannya. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan berikutnya, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Bagikan pengalamanmu dan saksikan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidupmu, supaya kita semua bisa saling menguatkan dalam perjalanan iman ini.